Universitas Pamulang hadir menjawab amanat undang-undang tersebut melalui pendidikan yang layak dan berkualitas serta terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pendirian sebuah lembaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Saya Karolin Panggabean sebagai ketua kelompok 6 dalam mata kuliah entrepreneur. Kami akan mencoba membuat sebuah video tentang bagaimana cara mendirikan sebuah yayasan dan landasan hukumnya apa saja, terus apa saja yang harus secara hukumnya untuk membuat sebuah yayasan. Mari kita lihat bagaimana cara mendirikan sebuah yayasan. Kami akan jelaskan pengertian dari sebuah yayasan. Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan adalah entitas hukum yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek masyarakat dengan tujuan bervariasi. Yayasan berperan dalam membentuk dan membimbing aktivitas yang bersifat sosial, pendidikan, kemanusiaan, budaya, dan lingkungan. Setelah kita mengerti tentang persyaratan bagaimana apa itu yayasan, kemudian kita akan menjelaskan prosedur pendirian yayasan. Pendirian yayasan boleh didirikan 5 atau 5 orang lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai harta awal. Yayasan dapat melakukan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan prosedur pendirian yayasan diawali dengan pembuatan anggaran dasar dengan anggaran rumah tangga. Kemudian membuat nama yang diinginkan, kemudian tempat kedudukan, kemudian maksud dan tujuannya serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Lalu ada jangka waktu pendiriannya, kemudian jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda. Selanjutnya, cara memperoleh dan penggunaan kekayaan. Berikut tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus, dan pengawas. Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas. Lalu tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar. Terus penggabungan dan pembubaran yayasan. Kemudian penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran. Pengesahan pendiri tentu dilakukan oleh akte notaris. Kemudian prosesnya pengesahan pendirian yayasan, memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan, memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, di mana pengesahan pendirian yayasan disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui notaris. Jadi kita mengurus, tidak diperbolehkan langsung mengurus ke Kemenkumham dan harus melalui notaris yang membuat akta pendiriannya. Permohonan pengesahan yayasan ditujukan tentu kepada Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 10 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani. Kemudian ada pengumuman di mana setelah yayasan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM berupa surat keputusan tentang pengesahan pendirian yayasan, maka tahap selanjutnya adalah pengumuman melalui tambahan Berita Negara Republik Indonesia TBNRI. Selanjutnya kita juga yang membuat yayasan diminta untuk membuat NPWP, karena yayasan merupakan badan hukum yang tidak bersifat komersial, tetapi yayasan tetap harus memiliki NPWP. Hal ini karena NPWP digunakan untuk administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Tahap berikutnya
kita disuruh juga untuk membuat nomor induk berusaha atau NIB berbasis risiko. NIB yayasan adalah identitas badan hukum yang diterbitkan melalui OSS atau Online Single Submission. Setelah memiliki NIB, maka yayasan sudah memiliki identitas berusaha. Kemudian kita juga diminta membuat tanda daftar yayasan yang mempunyai fungsi menyatakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang benar keberadaannya dan telah terdaftar dalam Dinas Sosial dan Dinas Keagamaan sesuai dengan domisili terdaftar di mana terdaftar yayasan tersebut. Kemudian kita juga diminta untuk membuat rekening yayasan, di mana yayasan bisa membuka rekening bank setelah dokumen-dokumen legalitas sudah lengkap. Pembukaan rekening yayasan ini untuk memudahkan operasional yayasan itu sendiri. Kemudian secara umum, yayasan dapat diartikan sebagai badan hukum yang bertujuan untuk melakukan kegiatan dalam bidang yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Pendirian yayasan harus dilakukan dengan teliti terlebih dahulu pemilihan nama dan yayasan, di mana nama kalau bisa sebelum diajukan melalui notaris dibuat nama-nama alternatif, karena seringkali juga nama yang kita ajukan ternyata sudah ada, maka itu secara otomatis ditolak. Jadi bagi yang mendirikan yayasan boleh dibuat nama-nama alternatif 2 dan 3. Kemudian pemerintah melalui Kemenkumham sangat ketat dalam melakukan proses persetujuan penggunaan nama yayasan. Hal ini dilakukan agar yayasan tidak digunakan untuk kegiatan di luar dari yang tertera di anggaran dasar yayasan. Nah, demikian sementara pembukaan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Putri Juniarti. Seperti apa dasar hukum mendirikan yayasan dan lebih rinci apa saja syarat-syarat mendirikannya. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Pak Parilian. Bagaimana cara mendirikan yayasan. Dasar hukum mendirikan yayasan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan yang disahkan pada tanggal 6 Oktober tahun 2004. Meskipun dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 diatur bahwa yayasan tidak boleh menerima gaji atau honor, yayasan daerah hukum diizinkan untuk melakukan aktivitas bisnis secara tidak langsung dengan mendirikan suatu bidang usaha. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyatakan bahwa yayasan boleh mendirikan badan usaha untuk kegiatan bisnis, misalnya dalam bentuk PT atau CV, selama badan usaha tersebut masih sejalan dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut. Itu syarat mendirikan yayasan. Yang pertama, yayasan harus didirikan oleh minimal 5 orang. 1 pengawas, 1 pembina, dan 3 pengurus, ketua, sekretaris, dan bendahara. Dengan memisahkan harta kekayaan milik pendirinya dan menjadikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh yayasan. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin yayasan nih. Pada tahu gak sih gimana cara mendirikan sebuah yayasan? Yaitu diawali dengan mengembangkan ide tentang yayasan yang ingin didirikan. Tentukan tujuan dan misi yayasan serta jenis kegiatan yang akan dilakukan. Lalu ada mengumpulkan data, kumpulkan data tentang yayasan yang ingin didirikan. Tentukan jumlah dana yang dibutuhkan, sumber dana, dan kebutuhan lainnya. Lalu ada pengajuan surat izin. Kita mengajukan surat izin kepada Kemenkumham untuk mendirikan yayasan. Pastikan Anda memiliki dokumen yang lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu ada pengumpulan dokumen. Kumpulkan dokumen yang diperlukan seperti statuta atau dokumen yang menjelaskan tujuan, misi, dan struktur yayasan. Lalu ada anggaran, dokumen yang menjelaskan dana yang dibutuhkan dan sumber dana. Lalu ada pengurus, dokumen yang menjelaskan nama, alamat, dan jabatan pengurus yayasan. Lalu ada pengesahan. Pengesahan yayasan dilakukan oleh Kemenkumham. Pastikan Anda memiliki dokumen yang lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu ada pengelolaan. Setelah yayasan didirikan, pastikan Anda memiliki pengelolaan yang baik dan efektif. Tentukan struktur organisasi, tugas, dan tanggung jawab setiap pengurus.
Lalu ada pengawasan. Pastikan Anda memiliki pengawasan yang baik dan efektif. Tentukan cara pengawasan, tugas, dan tanggung jawab setiap pengurus. Lalu ada pengembangan. Setelah yayasan didirikan, pastikan Anda memiliki pengembangan yang baik dan tepat. Tentukan cara pengembangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing setiap pengurus. Lalu ada pengelolaan keuangan. Pastikan Anda memiliki pengelolaan keuangan yang baik dan juga tepat. Tentukan cara pengelolaan keuangan yang tugas dan tanggung jawab setiap pengurus. Lalu ada pengawasan keuangan. Pastikan Anda memiliki pengawas keuangan yang jujur dan juga tidak aneh-aneh, seperti melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak terpuji seperti korupsi. Tentukan cara pengawasan keuangan, tugas, dan tanggung jawab setiap pengurus. Dengan demikian, beberapa langkah untuk mendirikan sebuah yayasan adalah pengembangan ide, pengumpulan data, pengajuan surat izin, pengumpulan dokumen, pengesahan, pengelolaan, pengawasan, pengembangan, pengelolaan keuangan, dan pengawasan keuangan. Ya, demikianlah pemaparan kami dari kelompok 6 Fakultas Hukum Universitas Pamulang semester 6 dalam tugas mata kuliah entrepreneurship, bagaimana mendirikan yayasan. Sebenarnya dari pemaparan kami tadi, kami yakin semua belum lengkap dan termasuk prosesnya. Namun kami yakin bahwa pemaparan kami setidaknya dapat memberi informasi kepada siapa saja masyarakat yang ingin mendirikan sebuah yayasan. Karena yayasan pada prinsipnya bukanlah badan hukum komersial, berbeda dengan PT, perseroan terbatas, atau CP, atau badan usaha-usaha lainnya yang bersifat komersial. Namun yayasan ini adalah bertujuan hampir boleh dikatakan mayoritas sebagai tujuan sosial. Namun seperti yang kita paparkan tadi, tetap yayasan itu harus mempunyai legal standing berbadan hukum yang diakui oleh negara agar kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan tetap ada pengesahan dan pengakuan dari negara. Itulah makanya disebut negara Indonesia atau negara kita adalah negara hukum. Kami dari kelompok 6 tentu berharap ada saran-saran dan masukan bila pembuatan mata kuliah entrepreneurship ini kurang lengkap, terutama dari Ibu dosen kami selaku pengampu mata kuliah entrepreneurship. Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Universitas Pamulang hadir menjawab amanat undang-undang tersebut melalui pendidikan yang layak dan berkualitas serta terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Berdiri di Provinsi paling barat Pulau Jawa, Universitas Pamulang yang terletak di kota Tangerang Selatan menjadi perguruan tinggi swasta terbesar di Provinsi Banten.
Universitas Pamulang berdiri sejak tahun 2000 oleh Yayasan Prima Jaya dan akhirnya alih kelola oleh Yayasan Sasmita Jaya pada tahun 2004 yang dipimpin oleh Dr. Honoris Causa Dr. Andus Haji Darsono. Memiliki visi menjadi universitas peringkat 40 besar pada tingkat nasional yang dilandasi oleh nilai humanis dan religius. Universitas Pamulang membawa misi menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang profesional berbasis humanis dan religius. Melaksanakan penelitian berbasis humanis dan religius yang menghasilkan inovasi untuk kesejahteraan masyarakat. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan implementasi penelitian berbasis humanis dan religius. Menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Menyelenggarakan kerjasama dalam negeri dan luar negeri berbasis saling menguntungkan. Memiliki mahasiswa yang beragam dari berbagai wilayah Indonesia dan dosen yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta berkomitmen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Universitas Pamulang memiliki 3 kampus dengan lokasi yang strategis di tengah kota Tangerang Selatan. Saat ini, Universitas Pamulang memiliki 8 fakultas dan 1 program pasca sarjana, dengan total 23 program studi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Agama Islam, Program Pasca Sarjana. Selain itu, Universitas Pamulang juga memiliki lembaga-lembaga pendukung dan penunjang dalam memberikan pelayanan serta mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Universitas Pamulang menerapkan kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia
yang berorientasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dengan teknik pembelajaran blended learning, menggunakan berbagai model yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, Universitas Pamulang didukung dengan fasilitas yang representatif seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, studio, Terima kasih. Sampai jumpa kembali dari kami kelompok 6 menyampaikan terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.